Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Khususan min ruhi wa bi khilafati. Nafa'ana Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sepakati dulu bahwa memulai sari kuliah tauhid ini ittiba kepada guru kita, karena pada setiap tahun diawali setelah nisfu Sya'ban dan berakhir rata-rata 20 Ramadan merupakan wirid atau aurat beliau mengaji ilmu tauhid dengan harapan kita sebagai keluarga, anak cucu dan murid yang senantiasa melanjutkan kebaikan orang tua, di mana hal ini akan lahir dan turun barokah kepada kita sekalian. Itu kita sepakat. Dan saya di sini sebagai pembicaranya dan kalian sebagai pendengarnya. Tetapi pada episode tahun 2020 ini kita sekaligus akan melengkapi atau mengembalikan seluruh catatan yang kita cetak dengan judul Akidah Islamiyah. Oleh sebab itu maka diwajibkan 1 Dodo Alil Murtado, 2 Muhammad Sya'ban, 3 Iin Takyudin, 4 Aji Aristatulisi, kemudian siapa itu CRT itu Muhammad Lutfi, siapa ini CRT saya Ujang Surahman, kemudian Kang Mas dan semua Anwar Muda dengan memegang kitab yang dipakai referensi dalam buku ini. Anak saya Karimah dan Wafik dan semua keponakan-keponakan, ayo kita sama-sama mengambil berkah dengan hadir di masjid mengikuti diklat tauhid ini. Tolong ini juga harus ada KM-nya.
Nanti paling depan dari keluarga Wahaji Patah, Wahaji Mumu, Wahaji Oni, Wahaji Soleh, terus apa lagi? Wahaji Dali, Wahaji Asep, Wahaji Upah almarhum, dan keluarga saya ini harus ada KM-nya nanti. Karena ya ketika semua dalam kondisi tidak bisa ada yang dilakukan karena situasi itu, artinya kita harus mengerti bahwa kita betul-betul harus berada dalam kondisi kedekatan dan melakukan hal-hal yang untuk meraih keberkahan. Oleh sebab itu, dan tidak ada yang akan kita tinggalkan, tradisinya juga kita akan tetap dibaca oleh seorang dulu, lalu kita akan memulai. Dalam ini untuk yang membacakannya saya kira harus santri senior ini. Dari MA berapa nih yang bacakannya? MA 4, Khodim MA 4, Khodimnya sudah tidak ada ini. Silakan mic-nya diberikan, dibaca dari awal. Silakan. Dari Parois dulu lah. Parois dulu baca aja. Mana Muhammad Lutfi, Haji Ijang, silahkan ibtitah dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, dan yang telah memerintahkan kepada kita untuk beriman dan beribadah kepadanya. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir, kepada keluarga dan sahabatnya. Di zaman modern sekarang ini, akidah Islam mendapat tantangan dari berbagai pihak, sehingga tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu akidahnya sendiri. Sementara berbagai ajaran yang disajikan oleh orang-orang musyrikin dan ajaran kafir dengan gencarnya menghantam umat Islam, memanfaatkan berbagai media massa, mulai dari media komunikasi langsung sampai kepada media elektronika seperti televisi, video, radio, dengan dongeng-dongengnya melalui layar perak, baik dari gedung yang mentereng sampai layar tancap yang merasuk ke pedesaan dan lain sebagainya. Atas dasar itulah buku ini disajikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khair Afandi sebagai pemimpin Pondok Pesantren Miftahul Huda Manojaya Tasikmalaya, dengan mengambil sumber dari berbagai kitab karangan para ulama terdahulu. Pada mulanya, buku ini hanya diperuntukkan bagi para peserta renlat atau pesantren kilat tauhid yang biasa diselenggarakan pada setiap pertengahan bulan Sya'ban sampai akhir bulan Ramadan. Untuk memenuhi kebutuhan para santri, baik santri tetap maupun santri kilat dan lain sebagainya, buku ini telah beberapa kali dicetak ulang
Dalam hal ini tentu saja tidak mustahil adanya kesalahan baik tulisan maupun isinya. Untuk itu kepada seluruh pembaca, sudilah kiranya untuk turut serta dalam mengoreksi buku ini. Dan apabila para pembaca mendapatkan kekeliruan dari buku ini, sudilah kiranya mengembalikan kepada kitab pengambilannya atau sumbernya, dan membetulkan serta memberitahukan kepada kami guna perbaikan pada cetakan berikutnya. Harapan dari kami, semoga buku ini dapat menjadi pegangan untuk mempertahankan akidah agama Islam dan menambah wawasan berpikir dalam upaya menyampaikan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Semoga buku ini menjadi wasilah mendapat ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga-Nya, dan kami sangat mengharapkan kepada para pembaca untuk dapat mendoakan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Khair Effendi beserta anak cucu keturunan dan seluruh murid-muridnya sebagai penyaji buku ini. Akhirnya hanya kepada Allah lah kita memohon dan berserah diri agar kita dimudahkan mendapat iman dan amal yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bintang surullah yang suruh. Demikian iftitah yang ini disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Baitul Huda Kiai Haji Asep Ahmad Mausul Afandi pada 22 Februari 1991 Masehi. Editor sebagai editor. Anak-anakku sekalian, tadi kita punya PR ya, mudah-mudahan malam besok Muhammad Ramdan, Muhammad tolong dilengkapi ini gambar ya, proyektor, dan tolong juga dibuatkan peta kondisi yang disampaikan tadi. Yuridu ayulfirullahi biafahim, mereka yang terus mempropagandakan dari hulu sampai hilir untuk merusak akidah Ahlussunnah ya. Secara visual ini PR malam nanti, mudah-mudahan bisa dilakukan. Ya. Kemudian satu lagi saya ingin mengulang bahwa ada beberapa materi yang beliau menyampaikan apabila sedang mengajarkan, kalau tidak salah, alfiyah ya dan tauhid. Beliau saya nggak tahu apakah itu saran atau gimana, tetapi yang jelas beliau tanpa membawa teks kitabnya, tidak membawa kitab-kitabnya, dan beliau mengajarkan tauhid ini ya, mulai spesifikasi dengan namanya sari kuliah atau kegiatan pasaran lah dulu itu namanya, kemudian berganti dengan sanlat. Beliau pun diawali dengan bahasa Sunda ya. Tetapi para inohong-inohong berjajar dengan membawa materi-materi kitab yang cukup ya. Kemudian beliau menyampaikan dan terus menyampaikan, lalu para santri senior itu menulis dari apa yang dia tangkap, dia tulis semuanya. Maka buku awalnya adalah
berbahasa Sunda, dan rangkaian kata-katanya itu adalah inisiasi daripada orang itu. Nah, dengan tentu kita juga bisa membayangkan, di satu sisi saya ngomong, di sisi lain kamu menulis, pastilah ada yang, karena kita khusus menulis maka ada yang tidak terdengar, lalu kemudian tidak tertulis, ya. Nah, maka terjadi beberapa persoalan dalam tulisan itu, kemudian terus lama-lama dirubah sampai dengan bahasa Indonesia, dan sampai hari ini pun sesungguhnya kita belum final untuk mengembalikan catatan ini sesuai dengan yang dimaksud oleh para musannif kitab. Tetapi beliau juga menyatakan bahwa apabila ada kekeliruan maka kembalikan kepada kitab asalnya. Artinya beliau sendiri menyatakan bahwa sebuah tulisan bukan tulisan beliau, tetapi tulisan santri yang menyadur kata-kata waktu ngajinya itu. Maka wajar jika kondisi di tahun 2020 ini kita sama-sama bersama menjadi pelaku merevisi kitab atau buku sari kuliah ini, dengan harapan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Selanjutnya, jadi sekali lagi tadi PR-nya adalah bagaimana bisa bersama dengan cara seperti apa mereka mengganggu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita pahami bahwa beliau pun menyatakan kembalikan kepada keterangan maksud tujuan musannif dari asalnya. Karena apa? Karena tulisan ini betul-betul bukan tulisan Waajengan, tetapi ini adalah tulisan murid-muridnya, yang jika tahun 2020 ini kita bersyukur menjadi bagian yang ingin merevisi baik tulisan, maksud dan tujuannya. Selanjutnya saya ingin juga menyampaikan sekilas yang saya tahu perjalanan Waajengan. Waajengan ini dulu punya nama kecil namanya Onong. Onong ini adalah nama yang masyhur atau nama yang terbiasa dipakai di daerah-daerah. Kalau di Garut Aceng ya, Aceng ya, Aceng gitu kan. Kalau di Ciamis sepertinya Ujang ya, Ujang. Lalu di Majalengka apa ya? Di Majalengka Nok ya, Nok, si Nok kan. Jadi nama-nama latihan yang terjadi di daerah. Demikian juga Waajengan punya nama kecil namanya Onong. Ya. Onong kecil ini lahir dari dua, yaitu orang tua dari Cigugur dan ibu dari Bojongkonang. Teman-teman MA4 kita sudah pernah berjalan ke sana, bahwa di Langkap Lancar itu nantilah kita akan yang lain juga bisa melihat Langkap Lancar dengan Palembungan itu jaraknya kurang lebih 12 atau 10 kilo lah, saya gak mengukur. Dan di sana ada seorang apa namanya, tas RT itu apa? Tas RT selalu RT dong. RW itu punuh ya. Punuh. Orang menjadi punuh pada saat itu adalah orang hebat. Secara ekonomi hebat, secara keilmuan juga hebat. Jadi orang hebat kalau jadi punuh. Nah, punuh itu bernama Jarnoji, dan Jarnoji ini punya anak perempuan namanya Oyoh Sofia. Oyoh Sofia kecil ini
berbeda tentu dengan yang lain karena Oya Sofia ini punya keluarga sedikit lebih daripada yang lain, sehingga ada ruang kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan, bukan hanya sekolah SR, sekolah rakyat. Jadi setelah sekolah rakyat bisa dilanjutkan ke sekolah perempuan, kira-kira seperti itu. Tolonglah, dulu namanya apa sekolah perempuan itu ya. Nah, karena di Langkah Pelancar ini tidak ada sekolah perempuan, yang ada agak kota sedikit, yaitu di daerah Cigugur, Palembungan. Nah, maka Oyo kecil ini dibawa oleh Abah Carnoji sebagai bapaknya untuk melanjutkan pendidikan ke istrian, sekolah istri maksudnya. Ya, sekolah istri. Dan di Palembungan ini tentu bukan hanya orang Palembungan yang ikut sekolah istri, ada juga teman-teman atau siswi-siswi yang dari tempat lain. Dan di sana ada seorang wanita namanya Animah. Nah, Animah ini bapak suaminya ini seorang polisi kecamatan zaman Belanda. Dan Animah ini didatangi oleh perempuan-perempuan yang ingin bersekolah istri di sana. Termasuk Oya Sofia itu dititipkan di siapa? Di Ibu Animah ini. Di Ibu Animah ini, atau istilah sekarang itu kos-kosan ya. Kos-kosan di Ibu Aminah ini. Jadi Oya Sofia berangkat dari Langkah Pelancar ke ke Palembungan, dititipkan di Siti Animah ini. Nah, di sisi lain ada cerita seorang onong. Nah, seorang onong ini itu adalah putra daripada Animah itu sendiri, yang punya suami atau bapaknya Abdullah. Jadi onong ini bapaknya namanya Abdullah, ibu namanya Animah kalau nggak salah. Nah, tentu seorang anak muda yang sangat tampan seperti saya lah kira-kira ya. Jadi punya hobi yang sangat luar biasa. Dia adalah musisi ya. Dia musisi, dia kalau sekarang mungkin gitaris ya. Dulu itu kacapian ya, kacapian dan suling, kecapi suling. Nah, selayaknya lah anak-anak yang ada di daerah itu. Nah, namun demikian ada adat istiadat yang memang luar biasa ya, yang memang luar biasa. Tapi dulu tidak dikemas dengan namanya agama, dulu tidak dikemas dengan namanya ajaran Islam, bukan, tetapi dikemas dari sebuah tradisi kebiasaan, di mana bangun sebelum subuh ya, bangun sebelum subuh itu anak-anak semua bangun, lalu kemudian berangkat mengambil air keluar dari rumah, karena tidak ada tempat mandi di rumah, nggak ada. Kemudian mandi, lalu kemudian pulang membawa air. Air dibawa itu dari lodong itu bambu, ada 1-2 ruas, kemudian dibolongi, lalu kemudian dibawa. Maka kegiatan setiap hari onong itu adalah bangun pagi, mandi, lalu bawa air, kemudian sholat subuh dan ngaji biasa. Nah, jadi nggak lepas tahajud, nggak lepas duha. Jadi orang tradisi dulu itu ya, termasuk onong ini orangnya yang tidak pernah lepas sholat tahajud dan juga tidak lepas sholat duha. Walaupun nuansa bahasanya bukan bahasa agama pada saat itu, karena animismenya yang sangat luar biasa. Banyak yang masih percaya kepada juri jarian, banyak yang mantra-mantra dibaca, teluh ya, ada teluh, makanya beliau paham betul tentang dunia alam gelap itu,
perteluhan beliau paham sekali karena dunia seperti itu. Nah, kemudian orang ini yang cukup unik ketika dia sekolah di bangku SD. Di bangku SD dia punya cerita bahwa ada seorang guru yang bukan tegas tetapi terlalu tegas, menjadi keras kepada muridnya. Banyak anak-anak kelas yang kemudian tersakiti dengan arogansi guru itu. Tetapi semua tidak ada yang bisa mengingatkan tentang guru itu. Semuanya takut. Nah, tetapi Onong ini memiliki kesetiakawanan yang luar biasa. Lalu kemudian dia punya inisiasi mengumpulkan teman-teman, dan ternyata itu adalah sidang untuk demonstrasi. Bayangin saja, di SD sudah bisa demo, di SD sudah bisa mengajak demo. Demonya apa? Demonya adalah semuanya sepakat untuk tidak masuk kelas. Lalu benar disepakati besok tidak boleh masuk kelas, tidak ada yang masuk kelas. Akhirnya guru marah-marah itu, dan pada saat itu yang namanya kepala sekolah juga keras. Lalu ya mendapat peringatan dari kepala sekolahnya guru itu. Kenapa sampai anak-anak ini tidak masuk kelas? Makin marah guru itu karena diomelin sama kepala sekolah. Sementara mereka berada di mana? Mereka naik ke atas masjid. Ya. Karena apa? Karena dari menara masjid terlihat itu sekolah itu. Jadi ketika marah-marah kepala sekolah memarahi guru ini terus marah-marah, anak-anak ini, Onong ini menonton aja di atas itu. Nah, akhirnya terjadi komunikasi dengan kepala sekolah dan berhasil demo yang dilakukan untuk menormalisasi pola pembelajaran kembali normal, dan guru itu artinya berubah ya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa, usia SD sudah bisa demo, dan demonya bukan demo bayaran tapi memang demo berhasil untuk mencapai harapannya. Nah, selanjutnya masa remaja. Masa remaja ini masa-masa yang sangat, ya namanya juga remaja, kita juga remaja, tahulah ya. Luar remaja itu kan bulu betis keris, atau yang namanya remaja aja. Seorang seniman, kemudian anak muda, seorang seniman, orang tua, dan cukup berbeda dengan yang lain. Tiba-tiba ada gelap di siang hari, gelap selasar yang menggelora di siang hari. Kenapa? Animah ibunya meminta untuk supaya masuk pesantren. Sementara pesantren gak dikenal di keluarga, pondok itu malah nyinyir, santri itu malah dinyinyirkan dalam keluarga itu. Tiba-tiba Onong ini harus mondok, dan akhirnya mondoklah, dan pondoknya selama 4 tahun, gak di mana-mana kecuali daerah Tasik dan Ciamis. Qurannya masa kecilnya di daerahnya, dan kitab-kitabnya semuanya di daerah Tasikmalaya, di Singaparna. Di pondok pesantren pesantren apa namanya? Sukamana ya. Sukamana. Tetapi tidak lama di Sukamana, karena ada roisnya mukim, maka wajengan ini diminta untuk ikut sama roisnya, sama gurunya. Ya akhirnya ikut sama roisnya, yaitu mondok di Legok Ringgit ya, di Legok Ringgit. Lalu kemudian dalam suasana pernah pulang, begitu pulang, tentu banyak sekali perempuan-perempuan yang kegirangan karena seorang pemuda yang ganteng ini baru pulang. Semuanya ya
memberikan respon untuk ingin ditanya, gitu kan? Ditanya sama onong yang ganteng ini. Tapi begitu pulang ke rumah, ibunya sudah bilang bahwa calon istrimu sudah ada, yaitu Oyo Sophia itu. Ya itu kehebatannya. Jadi beliau walaupun sudah bagaimanapun, tetapi kepada ibu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi walaupun banyak perempuan, tetapi kalau ibunya sudah menyatakan, ya dia nggak punya pilihan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kawin. Ya, akhirnya dinikahkan. Setelah kawin pulang lagi kemana? Ke pondok. Jadi Wajengan itu kawin, setelah kawin kemana? Ke pondok lagi. Tetapi tidak begitu bisa lama karena agresi Belanda kedua, bahwa tidak boleh ada orang yang berada di luar, ya seperti sekarang lah. Nah, apa namanya ini namanya? Lockdown apa? Lockdown juga dulu itu ada. Kenapa? Karena ini untuk menghambat kedatangan Belanda, maka jalan akan dirusak, jembatan akan dihancurkan. Sebelum jalan dirusak, jembatan dihancurkan, maka siapa yang berada di luar tolong segera pulang. Ya termasuk Wajengan ini yang tidak bisa balik lagi karena diperintah untuk pulang karena jalan akan dihancurkan. Jadi cuma 4 tahun kurang lebih mondoknya. Ya. Pernah mondok ke pasaran, ya, pasaran di Sukabumi, di Jakarta, saya nggak tahu di mana lagi, ya, tapi pernah mondok. Ada juga beliau tidak pernah datang tapi mondok, gitu kan? Tidak pernah datang tapi mondok, seperti di Jawa Timur, mengaku Wajengan mondok di Jawa Timur, padahal Wajengan nggak pernah ke Jawa Timur, tetapi menganggap guru juga, gitu kan? Kemudian ada juga yang di Jawa Tengah, jadi mungkin mondok ruhaninya, ya. Tetapi juga gurunya juga menerima rohaninya mondok, gitu kan. Wah hebat kalau kita bisa seperti beliau. Kita mondok misalnya di Banten, hatinya aja di Banten, gitu kan. Tapi gurunya menerima bahwa ada kita tuh di mana? Di Banten. Nah, itu tolong nanti bahas. Itu bisa terjadi, kenapa bisa seperti itu. Nah kemudian ini cerita diperpendek saja. Akhirnya beliau beristrikan Oyo Sophia dan membuka lembaga pendidikan di Wanasuka. Wanasuka itu MA4 sudah kita lihat. MA4 Wanasuka itu di daerah Palembungan juga. Tetapi tidak lama karena ada persoalan lain. Nah, itulah sejarah singkat masa kecil, lahir tahun 21, ya. Lahirnya tahun 21 dan meninggal 1994, ya. Pas pada hari Nahdlatul Ulama melakukan muktamar di Cipasu, Wajengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hari-hari meninggalkannya adalah pagar ini belum selesai. Pagar ini baru sedang membuat pagar ini. Jadi pekerjaan beliau yang terakhir itu pagar masjid ini yang di atas itu. Ya. Kemudian ini Nah ini masjid dulu tempat Wajengan tuh di sini itu. Daerah itu tempat Wajengan ini. Sebelum masjid diperbesar seperti ini. Ya. Itu barangkali sejarah singkat Wajengan. Beliau sekali lagi kalau mengajar kitab, kalau mengajar tauhid, dia pantang membawa kitabnya. Saya nggak tahu pantangan itu kenapa dilakukan. Kalau saya malah tanpa membawa kitab nggak ada materi yang saya ingin sampaikan. Saya kira yang membutuhkan konkret sejarahnya nanti mudah-mudahan bisa dikumplitkan lagi sejarah-sejarahnya. Silakan dilanjutkan baca lagi. Bab 1 Mabani dan Mabani Tauhid. Bagi setiap yang akan mempelajari suatu ilmu, termasuk ilmu tauhid,
Terlebih dahulu perlu mengetahui 10 macam mabadi'nya. 1. Ta'rif atau definisi. Definisi tauhid ada 3 macam. A. Menurut lughat atau etimologi asal kata. Al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Artinya mengetahui bahwa sesuatu itu adalah satu. B. Menurut syar'an, terminologi religion, ilmun yang tadiru ala ibadil aqraidin diniyati muktasabun min adillatihal yaqiniyah. Artinya ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. C. Menurut syar'i, ifradul ma'budi bil ibadati ma'a iqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatan wa af'alan. Artinya Allah yang disembah serta mengiyakinkan tunggalnya disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan zat, sifat dan af'alnya. Kita akan mengurai tentang tauhid atau akidah Islamiyah. Tentu ada protap atau ada etalase. Ada etalase yang menggambarkan konkretnya ilmu tauhid. Etalase ini atau kapur siri atau gambaran sedikit ya. Makanya namanya mabada'a atau mabadi. Mabadi jumlah dimanapun ada berapa? Ada 10 ya. Jadi untuk sebelum kita lebih jauh mengurai tauhid, maka kita mengenal dulu tauhid dari 10 sektor. Yang pertama adalah tentang ta'rif atau definisi ya. Yang definisi ini, ta'rif itu ada 3. Pertama ada berdasarkan asal kata, asal bahasa. Yang kedua berdasarkan keilmuan. Yang ketiga adalah berdasarkan apa namanya di sini? Apa? Syar'i ya. Syar'i. Jadi ada definisi tauhid lughat atau etimologi, ada yang kedua syar'an, terminologi, kemudian ada yang ketiga adalah syar'i. Saya kira untuk mengenal tahap awal pertemuan kita tinggal bisa sedikit digambarkan sebelum selesai. Siapa mau? Kang Intak Yudin? Intak, mana Intak? Intak dulu, silakan. Kira-kira yang dimaksud dengan apa namanya mabade lah, mabade itu silahkan diurai kembali. Saya juga ikut ngaji lah. Mabade itu apa sih? Yang kita kaji dalam ilmu bilaghah ada muqaddimah, ada khotimah, ada maqasid tujuan. Nah, muqaddimah itu dibagi ke dalam 2 kategori. Ada muqaddimatul ilmi, ada muqaddimatul kitab. Nah, mabadi ini adalah termasuk sebagai muqaddimatul ilmi. Kalau muqaddimatul kitab, alhamdulillah billadzi, nah itu muqaddimatul kitab. Nah, semua itu dalam aspek penulisan atau aspek adatul musannifin itu pasti ada 2 muqaddimah. Yang pertama muqaddimatul ilmi, mabadi ini. Setiap ilmu itu pasti ada mabadinya. Kemudian ada muqaddimatul kitab. Ini proses supaya tulisan kita ini termasuk dalam kategori bilaghah. Dalam bilaghah kan ada muqaddimah, ada
sebelum maksud itu ada faslul khitab kemudian khotimah. Wayan bagi liso hibil kalami ta'annukun bil ban'i wal khitami. Jadi di awal dan di akhir itu ada tata caranya. Mabadi ini termasuk muqaddimatul ilmi. Itu menurut versi ilmu bilaghah. Terima kasih. Baik. Nah itu tambahan. Jadi kita akan seperti ini. Selalu ada tambahan-tambahan. Makanya bersyukurlah kita bisa ngaji di episode 2020 ini. Ya. Kemudian ada yang bisa menjelaskan persoalan yang lain? Udah cukup dulu ya. Jadi kita PR ini besok bagian PR. Ya. Jadi sekali lagi kita sudahi dulu ya karena ini pitemeyan ya. Yang penting sekali lagi kita sepakat akan marane adalah mengikuti kegiatan kebaikan almarhum pendiri pesantren, mudah-mudahan jadi berkah. Semuanya harus ikut. Malah guru besar saya. Guru besar saya mana? Sep Mamat? Tidak ada. Cuma satu yang ada. Malepian? Ada. Terus Ojil? Ada. Terus Wakwau? Mana Wakwau? Waduh, Wakwau makasih Wakwau. Aduh. Ya, ngaraji. Saya kira kita bernadom dulu lah, nadom dulu. Nadom apa? Apa? Nadom apa? Nadom apa? Ari agoin alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa darabatin lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antarzuqanal wasi'a wa antarzuqal. Alhamdulillah.